Mungkin saya harus sampaikan bahwa kasus ini terjadi dari sejak 2017, Pak. Sejak Pak Presiden Jokowi mengambil saham 51%. Kami jadi sandranya negara di perusahaan agar pemerintah tidak bisa mengambil saham 51%. Jadi kami ini sandra negara, Pak. Kalau di dunia orang bilang teroris, pistolnya ditodong di kepala kami, Pak, dan mengancam pemerintah pada saat itu. Kalau Bapak Presiden terus mengambil saham 51%, berarti Bapak punya anak-anak bangsa ini kami tembak. Jadi 51% Indonesia ambil, itu ada korban ribuan jiwa yang terlantar, Pak. Bahkan ada yang meninggal dunia. Anak-anaknya itu hampir ribuan putus sekolah, Pak. Mungkin minta maaf saya tidak paparkan secara kronologis, tapi saya akan cerita secara garis besar kejadian yang sudah terjadi sekitar 8 tahun. Hampir masuk 8 tahun, tinggal berapa bulan 8 tahun, Pak. Tidak pernah temui ujung temunya. Jadi sampai hari ini kami duduk itu sudah banyak ribuan anak-anak putus sekolah, Pak. Tidak bisa melanjutkan pendidikan. Ada yang meninggal dunia karena tidak bisa berobat. Pimpinan sidang, Pak Ketua, izin kami, dari kejadian pelanggaran norma kerja ini, itu berujuk kepada pemutusan BPJS. Jadi Freeport meminta ke BPJS untuk memutuskan semua akses pengobatan, biaya kesehatan terhadap pekerja yang melakukan. Jadi ini mogok kerja, Pak. Kami melakukan mogok kerja sejak 2017. Mogok kerja itu karena perlakuan Freeport menggunakan kebijakan yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan di negara, yang dia kemudian masuk untuk mengintimidasi kita di sana. Jadi Pak, sejak terjadi bulan April mogok kerja itu, di bulan Mei 2017 juga Freeport mengajukan surat ke BPJS untuk mengeluarkan semua pekerja yang ada di dalam mogok kerja untuk tidak mendapat layanan BPJS, sehingga dampak daripada itu ada ratusan orang yang meninggal dunia, Pak, karena tidak bisa berobat. Jadi sampai saat ini sudah ada ratusan, bahkan kami sudah tidak tahu berapa lagi jumlahnya, karena semua sudah pulang kembali ke daerah masing-masing untuk melanjutkan hidup, dan ada yang meninggal di daerah-daerah mereka. Jadi ada layanan BPJS, Pak. Yang saya mungkin perlu tanya di sini, Pak, layanan BPJS itu diperuntukkan buat siapa, Pak? Kalau buat rakyat, kenapa Freeport yang notabene penanam modal di perusahaan asing, yang menanam modal di Indonesia, khususnya di Papua, bisa semena-mena memutuskan layanan BPJS? Dari pemutusan itu dampaknya itu banyak yang diusir dari rumah sakit, Pak, karena tidak bisa menggunakan layanan BPJS-nya. Luar biasa sekali ya teman-teman, dimana katanya saham Freeport itu dikuasai 50%, tapi dalam faktanya kita banyak utang. Bayangkan, untuk 50% saham Freeport, mungkin kita tidak akan mengutang jalur kereta api cepat ke Cina sekitar 100 triliun, tidak akan pernah mengutang untuk fasilitas jalan tol yang telah dibangun, tidak pernah mengutang IKN yang sekarang mangkrak. Jadi apa yang diucapkan pemerintah itu bullshit ya, gelombo lah ya, jadi orang sesuai fakta. Pokoknya jebule rakyat jadi korban, pajak menaik, pertalite oplos, Republik konyol ya, kita beris isinya para koruptor. Jadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, intinya isinya mung keadilan bagi seluruh koruptor Indonesia. Jadi ya kayak begini deh. Jadi selamat datang di channel Saja TV. Kali ini saya akan memparodikan tentang oplosan pertamax yang sekarang juga masih viral, terutama dari netizen yang tentu saja menyentil para pejabat pemerintah serta Pertamina yang katanya itu cuman menambah zat adiktif. Pokoknya negara lucu ya, kono dibilang bangga kepriwe, koruptornya pirang-pirang masalah sih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oplos Pertalite menjadi Pertamax bisa membatalkan puasa jika oplosannya tersebut kita minum. Tapi jika oplosan Pertalite menjadi Pertamax lalu dijual, kemudian keuntungannya bisa triliunan, maka
bisa membuat kita semua batal puasanya karena tidak bisa menahan hawa nafsu untuk memukul penjual tersebut. Jadi kalau mau mukul, tunggu habis berbuka puasa. Ingat ya kawan-kawan, Pertamax adalah Pertalite yang tidak ngantri. Guys, serius. Gue tuh ron berapa? Hah? Kalau gue sih ron 90 ya. Saya ron 98, siap. Ya itu mah gue tahu kalian ron berapa. Nggak, masa gue tuh ngisi bak mobil dan banyak yang komplain mesinnya rusak. Gue nih ron berapa, ada yang tahu nggak? Hah? Hah? Kok ada Gue dicampur. Gue campuran. tetap 92, tapi kita harus bagi-bagi rezeki. Itu kamera tolong mati. Indonesia cerah loh, Indonesia cerah loh. Jadi gue campuran juga. Ini gue campuran nggak? Lah, gue harusnya ron 98. Enggak, jadi gue tuju apa dengan IQ kita? IQ kalau gue sih ya pure ron 98. Tapi itu untuk RI 36. Izin permisi mau antar dokumen dulu. Loh. Tunggu. Ini apa dia pure? Dia pure. Kalau ada yang mau ngoplos Pertamax dengan Pertalite di lingkungan Pertamina, kayaknya nggak ada yang salah, nggak ada aturan yang dilanggar, kan aturannya cuma dilarang merokok. Yuk, next. 20.000 mas. Pertamax atau Pertalite mas? Pertamax doang, masa Pertalite? Pertalite kan buat orang sulit mas. Salah mas, Pertalite semua di sini. Jadi sudah kita tahu ya bahwa sebenarnya Pertamax itu adalah Pertalite versi nggak ngantri. Jadi cukup sing wong sugih sing tuku. Nek wong sing sulit kaya nyong ya tukunya tetap Pertalite, tapi asli Pertalite. Ya mungkin apa ya, ngejane pencen Persib dagang dari gue, nek orang Lombok ya ora untung. Ubur-ubur ikan lele, mau buru-buru pakai Pertamax le. Ubur-ubur ikan lele, ubur-uburnya selama ini cuman pakai Pertalite le. Tertipu. Ternyata Pertamax isinya Pertalite. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Ini mah gak cuma ngerugiin negara, ini juga ngerugiin mesin korupsinya. Ntar malaikat juga mau nyiksa lu, ngomong gini dulu. Dimulai dari nol ya penyiksaannya. Ada nenek-nenek nih yang nyuri kayu bakar divonis 5 tahun apa 7 tahun penjara gitu. Nah ini triliunan, pasti lebih besar dong harusnya hukumannya. Tapi yang kayak gini-gini biasanya kebal hukum sih. Ya nggak sih? Ki, sniper Ki. Sniper. Jangan numang, masih susah ini. Sniper itu. Gak bisa gerak kemana-mana nih. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya, mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalah. Gilanya korupsi di negara kita ini. Cukup sekian ya guys, video tentang fakta pemerintah yang dulu janjinya manis-manis, ekonomi meroket, terus lapangan kerja jutaan, puluhan juta, malah koruptor meroket, terus pengangguran puluhan juta. Kacau banget ya gitu ya. Iya pokoknya kabeh nek kampanye ngomongan manis tok, senangnya dum-dum duit, tapi akhirnya malah belangsak rakyat. Ya semoga saja kedepannya Indonesia punya pemimpin yang benar-benar amanah, bukan amanah gitu ya. Jadi ya kita berdoa Indonesia lebih baik, itu saja. Sekian, wassalam.